Assalamualaikum, salam literasi. Putu buku Ramadan hari ke-7. Saya bersama buku Mas Sosiawan Lea, Rumahmu Tumbuh di Hati Kami. Kumpulan buku puisi selama puasa di pandemi corona. Buku yang asik, kumpulan puisi seperti biasa, namun ini ada yang beda ya. Yang beda adalah setiap puisi yang ada di buku ini selalu dilampirkan barcode barcode yang kalau kita swipe gitu, kita tag gitu, nanti akan masuk langsung ke YouTube-nya Mas Sosiawan Lea saat membacakan puisi itu. Ini sangat membantu para pembaca karena khas penyair yang satu ini adalah penyair panggung. Jadi puisi-puisi yang dia tulis itu adalah puisi-puisi yang memang kebayang kalau dia panggungkan. Dia sangat ekspresif ya, teatrikal itu. Khasnya Sosiawan Lea itu saat membacakan puisi dia sangat teatrikal dan tidak memegang teks. Sosiawan Lea ini seorang penghafal puisi, jadi puisinya dia selalu hafalkan. Nah, saya pernah bertemu dengan beliau dalam satu webinar, tidak langsung live ya. Ketika itu saya menjadi moderator dan beliau narasumbernya. Terus saya mendapatkan satu jawaban bagaimana cara dia atau kenapa kok dia bisa menghafalkan puisi. Selalu menghafal ya puisi-puisi panjang lebar itu. Sementara kan ada PR besar seorang pembaca puisi, yaitu jangan sampai kita meninggalkan satu kata pun gitu yang dituliskan oleh penyair, karena itu kesalahan fatal ya. Saya kalau jadi juri-juri puisi itu, puisi udah rapi, baca dengan sangat bagus, tapi ketika ada kata yang ketinggalan gitu, itu pencoretan nilainya tinggi sekali ya. Karena seorang penyair itu menulis puisi itu kan dengan berdarah-darah ya. Memilih satu kata itu pasti dia perenungannya panjang, diksi itu. Saya mau pakai ini, kata ini atau enggak gitu ya. Maka ketika si pembaca itu melupakannya dan sampai mengubah makna, nah itu sangat berbahaya. Karena itu ini ngeri buat para pembaca puisi yang berani tampil tidak membaca teks gitu. Nah, Sosiawan Lea termasuk yang itu. Dia selalu hafal puisi-puisinya, dan dalam forum itu waktu saya jadi moderator itu ada penanya yang menanyakan gimana caranya. Jawaban Sosiawan Lea di luar dugaan. Jawaban dia adalah karena saya dulu sangat ingin menghafal Quran gitu. Tapi bukan makomnya saya nih, sambil bercanda dia. Ya udahlah, saya sekedar menghafalkan puisi saja katanya. Ini menarik ya. Jadi Mas Sosiawan Lea ini seorang yang sangat religius kalau saya lihat sih. Tapi penampilannya pura-pura enggak gitu. Oke, ada rambut gondrong, dan ini kalau di fotonya ini penampilan aksi panggung beliau nih. Rambut yang panjang dan berkumis lebat. Ya, karena ini buku puisi, saya ingin membacakan puisinya. Yang pertama, ini puisi kedua ya. Dari buku ini ada di puisi yang kedua. Judulnya Empati Puasa. Puasa bukan cuma soal lapar dahaga, tapi tentang empati pada sesama. Pada miskin papa yang meremas keringat demi mengganjal perut dan membasahi kerongkongannya. Pada yatim dan piatu yang ditinggal cinta ayah serta dipisah kasih ibu. Pada para janda yang menegang otot membanting tulang bagi anak keturunan. Juga pada sanak saudara yang tak beruntung di sepanjang tahun tak berkecukupan di kehidupan. Puasa bukan sekedar pahala dan surga, tapi tentang kepatuhan makhluk kepada ketentuan Khaliknya, juga kepatutan di hadapan lainnya. Bahwa kita masih manusia berjiwa yang berhati nurani, pecinta pada semua. Empati puasa. Solo, 22 April 2020. Puisi ini puisi yang bagian bentuk dari seorang penyair yang ingin mengingatkan kembali bahwa di setiap aktivitas itu ada nyawa, ada ruh di dalamnya. Setiap ibadah itu ada spiritnya di dalamnya. Begitu juga puasa yang kita menahan dahaga. Tapi diksinya asik ya. Ketika bicara lapar dahaga, empati pada sesama.
bukan sekedar pahala dan surga, ya kan? Lapar dahaga, pahala dan surga. Lalu dia menceritakan empati dalam bentuk kemiskinan, lapar, atau ketidakberuntungan. Ya. Tapi di luar itu juga tentang kepatuhan makhluk kepada Khaliknya, kepatutan di hadapan lainnya. Jadi kan ada kepatuhan itu makhluk kepada Khaliknya, tapi antara makhluk itu harus ada kepatutan. Menurut saya ini diksi yang menarik antara kepatuhan dan kepatutan. Bahwa kita masih menjadi manusia berjiwa dan berhati nurani. Jadi dalemannya puasa itu adalah empati. Ini mengingatkan saya pada tadi siang ada kajian siang ya, cerita tentang proyek Ramadan gitu, yang Ustadz menayangkan rangkaian pahala-pahala di bulan Ramadan. Yang menjadi catatan justru ketika ada tanya jawab, ada yang bertanya tentang hibah yang berbahaya kan, menggerus pahala kita gitu. Lalu bagaimana caranya gitu. Sebenarnya ini pertanyaan yang kelihatannya sederhana, tapi memang terkadang kajian-kajian kita nggak nyampe ke titik itu. Kita sering ditawarkan tentang ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk gitu. Tapi tidak menawarkan caranya gimana. Nah, pertanyaannya bagaimana. Jadi akhirnya jawabannya bagus sih. Salah satu yang ditawarkan Pak Ustadz tadi adalah tulisan gede di meja kantor kita, misalnya dilarang ghibah gitu. Dan saya termasuk yang akhirnya berpikir, apa sih gimana caranya tidak menolak ghibah itu ya. Akhirnya kalau saya pribadi ya, salahnya adalah ghibah itu terjadi karena sangka buruk. Seorang tidak mungkin berceritakan tentang keburukan orang lain kalau dia tidak punya sangka buruk atas orang itu. Jadi kalau kita selesaikan dulu hati kita bahwa kita nggak ada, bahwa kita husnuzon kepada semuanya gitu, bahwa semua orang di muka bumi ini baik, bagaimana mungkin kita mau berghibah? Tapi ini kelihatannya gimana caranya bisa berhusnuzon kepada semua orang. Nah itu saya pers lagi. Caranya mungkin ya, ini versi saya, adalah dengan tidak dengan menganggap bahwa proses, semua hidup itu proses perjalanan gitu. Jadi nggak ada orang yang baik itu akan baik terus gitu. Dia pasti menuju sempurna. Yang buruk juga, orang yang jahat juga bisa jadi dia akan berubah gitu. Jadi semua itu proses. Ketika kayak gitu kan akhirnya kita jadi legowo atas segala masalah. Atas ada sikap orang yang mungkin berbuat buruk pada kita, atau ada orang yang sangat menyebalkan, kita bisa mengerti. Nah, mungkin itu ya. Jadinya selalu ada kemasan, ada isi gitu. Dan ketika kita melakukan aktivitas yang merupakan kemasan, aktivitas fisik itu, jangan lupakan aktivitas ruhinya, spiritualnya. Seperti tadi Mas Susian Lea mengingatkan tentang empati di balik puasa, atau pahala itu bentuk yang masih terlalu sederhana, maka dibaliknya adalah kepatuhan dan kepatutan. Oke, yang puisi berikutnya saya baca. Kalau tadi 2 puisi dari depan, sekarang 2 puisi dari belakang. Judulnya Langit dan Bumi Menangis. Langit dan bumi menangis di akhir Ramadan. Malaikat pun demikian. Sebab di bulan itu doa-doa dikabulkan, sedekah diridhoi, kebaikan dilipat gandakan, azab ditolak sekalian. Langit dan bumi menangis di akhir Ramadan. Malaikat pun demikian. Sedang waktu melaju tak terhentikan, minggu ke minggu tak mau menunggu, hari ke hari berlarian, kian berloncatan saat jam ke jam, menit ke menit berhamburan, detik ke detik berdetak, berdesakan tak hendak melambat, menoleh, apalagi melambaikan tangan. Langit dan bumi menangis di akhir Ramadan. Demikian pula para malaikat kebajikan. Sedang setan-setan kejahatan mulai menyiapkan pesta penyambutan bagi datangnya era pembebasan dari beragam pemasungan nafsu dan ambisi kehidupan. Bersama gerombolan iblis bermuka keburukan, mereka mendendangkan yel-yel kemenangan atas aneka kisah ibadah yang urung ditunaikan.
Meski di awal bulan telah dipatri diniatkan, kini bertanggalan, tak cukup waktu serta terlambat dilunaskan. Qiyamul Lail acap dilupakan, mendaras Al-Quran kerap dilalaikan, sedekah gagal berlimpah, itikaf gawal berbenah. Langit dan bumi menangis di akhir Ramadan, ratapan mereka menyayat pilu, mengiris-giris menderas sendu, tapi mendengarnya kita tak mampu, sebab tak tembus kalbu, tak terbias isyaratnya di ulu, lantaran mulai terbiasa dengan sorak-sorai dunia hingga meriuh rindu. Langit dan bumi menangis di akhir Ramadan, malaikat pun demikian. Tapi kita malah sukacita berbenah, sibuk melipat sajadah, membungkus sarung dan mukena, menyimpan kembali kalam ilahi, menguncinya ke dalam laci, lantas membebaskan tangan dan kaki, telinga, mata serta mata hati, memisahkan mulut dan perut dari nurani. Demi kembali berlaga di padang liar, perburuan barbar, langit dan bumi menangis. Solo 14 Mei 2020. Ya, puisi yang sebenarnya dituliskan untuk di akhir-akhir bulan Ramadan. Sengaja saya bacakan justru hari ini, di baru hari ke-7 dan membaca puisi tentang akhir Ramadan. Karena sebenarnya kita bisa mulai dari akhir dulu, sehingga kita bisa menyiapkan awalnya. Kita akan lihat di satu bait yang ketika setan dan iblis itu mendendangkan yal-yal kemenangan karena aneka kisah ibadah yang urung ditunaikan. Kita kebayang kalau pada akhirnya ternyata banyak amalan-amalan ibadah yang kita nggak jadi lakukan di bulan ini, akan ada yang bahagia nanti, yaitu setan dan iblis. Dan kita yang nyesel, kita menyesal karena kita tidak melaksanakannya. Lalu yang seru lagi ini bicara tentang kemasan dan isi lagi ya, bahwa ternyata langit dan bumi yang menangis itu bisa jadi tidak terdengar oleh kita karena kita ini sudah sibuk ya, telinga kita sibuk dengan sorak-sorai ya, duniawi ya. Sampai akhirnya kita tuh nggak nangkap isyarat-isyarat dari alam itu.